warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 pada Departemen Gerontik Prodi Profesi Nurse Angkatan 20 UIN Alauddin Makassar. Setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan video edukasi mengenai mendengarkan terapi sholawat Nabi untuk menurunkan tingkat depresi pada lansia. Jangan lupa like, comment, dan share. Happy watching. Lanjut usia merupakan proses alami yang tidak mungkin dihindari dan pasti dialami. Saat menjadi tua terdapat perubahan-perubahan fisiologi, anatomi dan juga biokimia. Pada diri yang mengalami lanjut usia, hal ini mempengaruhi kemampuan dan kegunaan seluruh tubuh. Pada saat lanjut usia, seseorang akan mengalami banyak perubahan mental ataupun fisik. Hal ini sangat normal terjadi pada lansia. Fase yang dialami perubahan kulit terkerut, rambut mulai memutih, panca indera yang sudah sangat kurang bekerja dengan baik, dan juga tubuh menjadi gampang terkena penyakit. Permasalahan fisik terkadang mengakibatkan timbulnya permasalahan psikologis, hingga lansia mengalami gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental lansia merupakan salah satu keadaan di mana seseorang merasa sehat, tidak mengalami gangguan psikis, dan serta dapat berperilaku. Nah, depresi pada lansia. Stres merupakan respon psikologis seseorang akibat adanya rasa tertekan, ancaman, disforia, maupun kesedihan yang disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan. Diperkirakan 10-20% dari usia lanjut mengalami depresi yang disertai dengan gangguan kecemasan. Kecemasan dan depresi merupakan masalah kesehatan jiwa penyumbang dari meningkatnya jumlah disabilitas dan mortalitas pada usia lanjut. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi lansia menjadi stres, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud faktor internal adalah stres yang bersumber dari diri sendiri seperti konflik dan sakit. Dan faktor eksternal itu sendiri yaitu stres yang bersumber dari luar, contohnya keluarga atau lingkungan. Lansia harus dirawat dengan sabar karena merawat lansia dapat membuat mereka merasa bahagia dan dalam kondisi baik saat di masa tuanya. Perkembangan zaman telah banyak penelitian yang melakukan berbagai macam terapi, dan salah satunya adalah terapi spiritual atau yang lebih disebut dengan terapi psikoreligius. Menurut Hawari, psikoreligius merupakan fisioterapi spiritual yang lebih tinggi dari psikoterapi psikologi lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam psikoreligius terkandung unsur religi yang dapat membangkitkan harapan, percaya diri, serta keimanan yang pada gilirannya akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada orang sakit sehingga mempercepat terjadinya proses penyembuhan. Salah satunya terapi yang diberikan adalah terapi mendengarkan sholawat Nabi. Pada sholawat Nabi terdapat syair-syair yang bercerita tentang kehidupan Nabi dan sholawat untuk Nabi yang akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 dengan terjemahan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Sholawat mempunyai manfaat untuk menghilangkan kesulitan dan rasa kecemasan yang diderita oleh seseorang. Salah satu sholawat yang terbukti efektif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novia pada tahun 2019 untuk menurunkan kecemasan yang adalah sholawat Tibil Qulub. Sholawat Tibil Qulub ataupun yang biasa disebut sebagai sholawat Nuril Absor atau sholawat Syifa yang artinya obat, ialah salah satu sholawat tibia yang terdapat kandungan untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan memiliki kelebihan sebagai penawar jasmani serta rohani. Mendengarkan sholawat dengan suasana tenang dapat menurunkan respon fisiologis dengan jalan mengurangi rangsangan saraf otonom yang menghasilkan efek relaksasi.
Langkah-langkah dalam melakukan terapi mendengarkan sholawat pada pasien, yang pertama ialah persiapan alat. Alat yang dipersiapkan ialah alat MP3 dan headset berisi rekaman sholawat Tibil Qulub ataupun bisa menggunakan speaker yang ada di dalam ruangan. Yang kedua, persiapan klien untuk kontrak waktu. Yang ketiga, posisikan klien dengan posisi yang nyaman, kemudian putarkan sholawat sekitar 20-30 menit yang dilakukan 2 kali dalam sehari. Jangan lupa evaluasi perasaan sebelum dan sesudah diberi intervensi mendengarkan terapi sholawat Nabi. Mari kita sama-sama mendengarkan bunyi dari sholawat Tibil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.